Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama berjumpa, sekalipun tidak melihat muka dengan muka, satu dengan yang lain, tetapi saya bersuka cita dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya dengan terus merenungkan firman Tuhan, kita terus semakin dibersihkan, semakin dimurnikan, dan pada akhirnya firman itu mendapat tempat di hati kita, bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, saat yang indah ini mari sama-sama kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan. Terima kasih buat setiap peristiwa demi peristiwa kematian dan kebangkitan-Mu. Buat setiap kami orang percaya, kami tahu sebab Allah ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Kami tahu ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Bapak, kami rindu membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita ada di hari yang baru, di awal bulan April ini. Kita percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang bulan Maret, kita percaya di bulan April ini kita perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan yang sama yang menyertai kita di sepanjang bulan Maret adalah Tuhan yang menyertai kita di sepanjang bulan April dalam berkat anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kemarin dalam peristiwa Jumat Agung kita juga merayakan Paskah di hari Minggunya, yang merupakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan itu membuktikan bahwa kita punya Allah yang hidup. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang hidup. Ayo lebih mantap dong. Kita kan bersyukur nih Allah kita hidup toh, bukan Allah yang mati. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang hidup. Amin. Dengan kata lain, kalau kita punya Allah yang hidup, berarti selalu ada harapan. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada harapan. Kenapa selalu ada harapan? Karena kita punya Allah yang hidup. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang mendengar doa kita, Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita, dan Allah yang selalu menjadi pembela dalam hidup kita. Allah yang hidup. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus itu merupakan peristiwa sebuah hidup yang diubahkan. Kita memiliki pengharapan ketika kita mengenal Kristus dalam kebangkitannya. Sama seperti apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga bilang begini saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Newborn, melahir kita kembali, lahir baru oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita menerima Kristus Yesus membuat kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kenapa kita memiliki hidup penuh pengharapan? Karena tadi saya bilang bahwa Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dengan kata lain, kalau Tuhan kita hidup, maka pengharapan kita tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Allah kita hidup. Amin. Itu sebabnya ketika Petrus menyampaikan hal ini, kita yang datang kepada Yesus, kita punya Yesus Kristus, rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Menjadi apa lahir kembalinya? Menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup tidak memiliki pengharapan sejatinya adalah orang yang mati sebelum dia mati. Ya, karena apa? Karena dia tidak punya pengharapan. Aduh, buat apalah ya saya berdoa, percumalah suami saya nggak pernah berubah, nggak akan pernah bisa berubah. Percumalah saya berdoa, beribadah, istri saya juga nggak berubah, anak-anak saya juga nggak berubah. Percuma saya berdoa, minta kesembuhan juga nggak sembuh-sembuh. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Dan sorry, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak yang ngakunya orang percaya tetapi kehilangan pengharapan. Itulah cara-cara liciknya si jahat. Dia nggak peduli kita datang ibadah, dia nggak peduli kita sering berdoa, dia nggak peduli kita sering baca firman, selama kita tidak memiliki pengharapan dalam Kristus. Dia nggak pusing. Ya udah nggak apa-apa, berdoa aja. Yang penting gue matikan pengharapan lu kepada Kristus. Itulah sebabnya kenapa ada orang berdoa, baca-baca Alkitab, rajin ibadah, tetapi mulai meragukan.
Bener nggak sih Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya? Bener nggak sih Tuhan bisa ubahkan jalan hidup saya? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bisa nggak sih? Sanggup? Orang yang memiliki pengharapan tidak akan pernah mempertanyakan hal seperti itu dalam hidupnya. Kita tahu, saya belum melihat, tetapi saya percaya Tuhan sanggup pulihkan hidup saya. Saya belum melihat, tapi saya percaya apa yang saya doakan, itu pasti saya terima. Karena dasarnya bukan melihat, tapi percaya. Amin. Dasarnya karena firman. Firman Tuhan jelas katakan, berdoa, meminta, bahwa percayalah apa yang kamu doakan, kamu minta, kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada. Jadi demikian powerfulnya sebuah pengharapan. Sampai-sampai penulis Ibrani sampaikan dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan gini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan itu membuat jiwa kita aman. Nggak labil gitu loh saudara, jiwa. Kejiwaannya tuh goyang. Kejiwaannya tuh gampang stres, gampang terpukul. Kejiwaannya itu nggak dewasa. Kenapa? Karena nggak memiliki pengharapan. Makanya Ibrani katakan pengharapan itu jangkar, sauh, kuat, dan aman buat jiwa saudara dan saya. Karena itu pastikan hari ini kita terima Yesus. Kita tahu, kita sadar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus menyediakan yang terbaik jauh melebihi apa yang kita doakan dan harapkan. Dengan kata lain, pengharapanku tidak boleh hilang. Tiap hari kita memperkatakan doa-doa kita, Tuhan aku percaya aku sembuhkan. Dasarnya bukan perasaan, dasarnya bukan karena kita lihat, tapi dasarnya karena firman. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurmu aku menjadi sembuh. Amin. Kita percaya setiap kali kita berdoa, kita percaya Tuhan terima kasih rumah tanggaku dipulihkan. Dasarnya bukan perasaan dan apa yang kita lihat, tapi dasarnya firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kita berdasarkan firman Tuhan itu kita pegang. Orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena jaminan adalah perkataannya Allah. Firman Tuhan bilang begini, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Kalau Tuhan udah bilang apa yang keluar dari mulutku pasti terjadi, siapa kita yang mulai meragukan? Siapa kita yang mulai mengkhawatirkan perkataan Tuhan? Benar gak ya Tuhan bisa buat ini? Benar gak ya Tuhan bisa kerjakan itu? Benar gak ya Tuhan bisa lakukan ini? Stop! Karena itu permainan-permainannya si jahat, membuat kita ragu, membuat kita bimbang. Akhirnya kita tidak lagi hidup dalam pengharapan, tapi kita hidup dalam keputusasaan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, dari peristiwa kebangkitan Kristus, baru-baru ini kita rayakan, kita harus memiliki hidup yang berpengharapan. Pengharapan tidak akan pernah pudar ketika kita tetap terus berpegang pada janji Tuhan. Tapi pengharapan lama-kelamaan akan pupus ketika kita mulai hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang menjadi perasaan-perasaan kita. Karena itu dasari hidup kita dengan firman, firman, dan firman. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Setiap benih firman Tuhan. Hamba berdoa. Kami ada di bulan yang baru, di hari pertama. Di dalam nama Yesus. Kami tetap mau hidup dalam pengharapan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami tetap mau percaya janjimu dan amin dalam hidup kami. Pasti digenapi, pasti terjadi. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin pagi hari saat yang indah ini merenungkan firman Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami keraguan-raguan. Mereka sedang mengalami kebimbangan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati setiap mereka sehingga keraguan-raguan mulai pupus di hati mereka, digantikan dengan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Kami berharap kepada Allah karena kami tahu Allah kami tidak pernah mengecewakan. Kami berharap kepada Allah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Hamba berdoa buat mereka yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan oleh kuasa bilur-bilur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.